Pemuda zaman sekarang ini banyak yang sudah pada keblinger karena kurangnya pendidikan agama dan perhatian orang tua. Ingat, buat orang tua, jangan sampai membiarkan putra-putrinya berpacaran. Yang rugi itu bukan anaknya saja, tetapi orang tua juga ikut terbawa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lihat putra-putrinya masih pacaran, harus ditegur. Kasih nasihat yang baik-baik. Kasih tahu sama si lelaki yang senang sama putri ibu. Kasih tahu sama si lelaki yang suka sama putri bapak, kalau memang mau serius dengan putriku, cepatlah dihalalkan. Kalau memang belum siap si lelakinya, jangan engkau jalan berdua, apalagi berpacaran. Tunggu sampai kau sudah siap, baru datang dan temui putriku. Tapi ingat, buat orang tua, jangan sampai memberatkan si pihak lelakinya untuk masalah mahar. Untuk para pemuda-pemudi, kalau lihat teman-teman kita masih pacaran, tegur dan kasih nasihat sedikit demi sedikit. Tidak usah takut. Tapi memang biasanya kalau kita memberikan nasihat kepada teman-teman yang masih pacaran, pasti susah, pasti ngeyel. Justru mereka membenarkan kalau apa yang dia lakukan adalah benar. Na'udzubillah. Bahkan sampai ada yang berkata, hari gini belum pacaran, apa kata dunia? Ia menganggap kalau perkataan itu bagus dan benar. Mereka beranggapan bahwa kalau orang berpacaran itu biar mengenal satu sama lain, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Dia pengen tahu apakah si perempuan itu boros atau tidaknya. Mereka pun beranggapan kalau orang pacaran itu biasanya bisa menjalin rumah tangga yang harmonis nantinya. Itu semua adalah anggapan yang salah. Itu semua adalah pemikiran yang salah. Mana mungkin bahagia dia berpacaran 3-5 tahun, bahkan bertahun-tahun, sudah habis pipi ini dicium. Belum lagi dia diakadkan. Maka di waktu akad perlu malam pengantin baru. Sudah usang ini ciuman, sudah habis ia rasakan, sehingga mau merasakan nikmatnya malam pengantin baru tidak bisa dia rasakan. Inilah model abad ke-21 kalau kita membiarkan punya hidup untuk berpacaran dahulu sebelum kita diakad menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada teman-teman kita dikasih nasihatnya susah, ngeyel, tidak mau mendengarkannya, berarti ia hatinya sudah ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu wa lahum adabun azim. Jika Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dikasih nasihat apapun, itu tetap tidak akan bisa, karena mereka tidak dapat melihat jalan hidayah, tidak dapat mendengarnya, tidak dapat memahaminya, dan tidak dapat memikirkannya. Mereka telah tertipu oleh pujukan rayu iblis, dan mereka merasa nyaman apa yang dia perbuat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang digolongkan ditutup mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendidikan siapa sih pacaran itu? Padahal pacaran itu asal muasalnya adat asli masyarakat Melayu. Namun dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi yang makin maju, kata istilah pacar ini diselewengkan dan menjadi suatu hal yang tabu dan tidak sesuai dengan adat ketimuran di Indonesia. Budaya pacaran inilah yang membuat pacaran menjadi suatu hal yang dipandang buruk karena dikotori
pemuda dan pemudi yang salah pergaulan dan tidak punya pendidikan iman di dalam hatinya. Kita harus belajar, kita harus tahu sejarah pacaran itu. Sejarah literasi Melayu zaman dulu, pacaran sesungguhnya aktivitas yang menjunjung tinggi adat ketimuran yang menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum menjadi pasangan yang sah. Jadi dahulu ceritanya pacaran adalah suatu kondisi yang menerangkan bahwa sudah adanya iktikat menuju jenjang yang lebih serius antara sepasang laki-laki dan perempuan yang kelak menjadi pasangan sah secara agama maupun secara negara. Mereka berdua ditandai di masing-masing jari tangannya dengan olahan daun pacar. Sebelum keduanya ditandai dengan daun pacar di jari tangannya, biasanya akan dimulai dengan sang lelaki mendatangi rumah pujaan hatinya. Selanjutnya, sang lelaki akan berpantun ataupun meniupkan seruling untuk menarik perhatian bapak dari sang pujaan hati. Saat perhatian sudah didapatkan, maka akan dipanggillah sang lelaki ke dalam rumahnya, lalu ditanya tentang keseriusannya kepada anak gadisnya oleh sang bapak. Baru setelah itu didatangkan anak gadisnya, dan apabila sang anak setuju, maka keduanya pun ditandai oleh pacar di tangannya, supaya orang lain yang melihatnya tahu bahwa mereka sedang pacaran. Selepas itu akan diberi waktu 3 bulan untuk mempersiapkan diri sesuai dengan lamanya pacar sampai luntur. Masa 3 bulan tersebut dipakai untuk belajar ilmu pernikahan, membangun rumah tangga yang bagus, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bekerja, mencari materi dan lain sebagainya. Bukan seperti sekarang ini, istilah pacar disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan agama dan tidak takut akan Tuhan. Berduaan dan lain sebagainya, malah justru itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita umat Islam diberi pendidikan, kita harus timbang, kita harus kembalikan ke dalam Al-Quran. Apakah pacaran ini cocok dengan Al-Quran, cocok dengan hadis Nabi atau tidak? Kalau tidak cocok dengan Al-Quran, tidak cocok dengan hadis Nabi, biar semua manusia satu dunia mengerjakannya, tinggal kita sendiri yang berdiri, yang cocok dengan Al-Quran. Itulah yang patut kita ikuti dan tauladani, karena ajaran Nabi Muhammad SAW selalu tidak mengikuti nafsu amarah. Selagi kita mengikuti Al-Quran, itulah yang akan memberikan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Justru itu Islam tidak memperkenankan umatnya untuk berpacaran dahulu sebelum dia diakadkan.